Oke teman-teman, balik lagi di channel aku. Jadi kali ini kita bakal lanjutin yang kemarin udah kita buat project API Android-nya. Terakhir kan kita buat sampai database seeder udah kita buat. Lalu selanjutnya kita buat controller. Nah, caranya kalian tinggal ketik di command prompt kalian php artisan make controller, nama project yang mau kalian buat. Kemarin kan aku buat kontak, jadi kontak controller research. Nanti kalian bisa running sampai tulisannya controller create successfully. Kemudian kalian buka di sublime kalian di bagian http controller kontak controller. Nah, di bagian di sini kalian ketikkan coding ini di indeks data app kontak. Ini nih untuk menampilkan data kontak yang ada di sini, yang ada di database kita di php-admin. Kalian tinggal ketik coding ini, if count data lebih dari 0 maka akan menampilkan sukses. Kalau misalkan gagal di bakal tulisannya kosong. Nah, kalau kalian udah ketik ini jangan lupa di save. Terus balik lagi di command prompt kalian ketikkan php artisan serve. Nah, kalau udah coding URL yang ini kalian copy di postman. Terus kalian copy di sini. Dan ini jangan lupa get. Kalau udah kalian tekan sending. Nah, ini aku masih loading dari tadi, jadi aku masih nungguin. Jadi kita lihat bakal jadi kayak mana dia tampilannya. Oke guys, balik lagi. Jadi kita lanjut video yang tadi kan. Kan kita udah di postman nih. Nah, udah get, pilih send tuh nanti bakal keluar kayak gini. Terus kita bisa lihat di sini ada preview. Nah, kalau previewnya udah muncul kayak gini Laravel, berarti udah bisa jalan. Selanjutnya kita bakal ngapain? Kita bakal ngetes buat ngecek kontak yang udah kita buat tadi. Kontak send. Oke, sukses. Nah, tadi aku lupa ngevideoin sebelum ini. Dia tuh kalau misalkan belum ada di sini di roots ini di web. Tadi tuh ini tuh nggak ada. Jadi kalian bisa tambahin codingan ini. Maksudnya apa sih? Jadi ini routingnya itu untuk dapatkan data kontak di kontak controller. Jadi kita bisa back lagi, kita bisa lihat lagi di http, terus di controller, kontak controller. Nah, maksudnya dibilang tadi indeks itu adalah ngambil data yang ini. Yang ini loh. Makanya dia bakal keluar kayak gini munculnya. Seperti itu. Nah, kalau udah ngapain, kita buka lagi di supply, terus kita cari di controller, terus kontak controller. Nah, kita mau buat di postman ini, kalau misalkan kita panggil data nomor yang ke-10 atau nomor 3 gitu, nanti pas ditekan send langsung munculnya ID yang nomor itu aja gitu. Nah, cara buatnya itu kita ketik di bagian show ID. Nah, di sini kita ketikkan coding data. Kalian bisa ikutin aja ya nanti. Sini kontak di mana ID adalah variabel ini. Apa sih? Dolar. Nah, maksudnya variabel ID-nya apa sih? Jadi kita sesuaikan dengan ini nih. Ini nih. Nih, sama kan? Jadi kita samain aja. Pakai percabangan jika count, kita hitung dulu datanya kan. Kan datanya data lebih dari sama dengan 0, maka dia bakal muncul sukses gitu.
sukses gitu. Terserah dia mau kayak gimana. Terus values kita panggil data. Terus return response else sama ini tinggal copy aja, tapi kalau itu berarti gagal gitu ya, atau data kosong deh, data kosong, terserah kalian mau kasih apa. Terus return response nah udah, tekan save. Terus kita panggil lagi di routes tadi di web. Ini kan untuk tampilkan kotak semua yang tadi kan, yang ini. Nah kita copy, terus kita ganti di sini contact ID, ininya ganti jadi show. Udah nggak sih? Bentar ya. Slide contact class ID, terus nanti kontak controller show tuh yang tadi loh, yang tadi show ini nih, jangan lupa di save, ini juga di save. Jadi kalau seandainya kita manggil ini nggak keluar kan, misalkan kita panggil kontak slash misalkan data yang ke 1, kita tekan send. Nah udah muncul nih, dia bakal muncul kayak gini. Kontak pertama ada ID, nama, nomor, kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gini berarti berhasil. Oke. Selanjutnya kita bakal lanjut, tadi kan kita cuma buat untuk get kan, untuk dapatkan filenya. Sekarang kita bakal ngepost data yang kita inputkan ke database. Caranya kita buka lagi di kontak controller ini di bagian store, penyimpanan. Sini. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Jadi misalkan kita kan tadi nama sama nomor kan ya. Jadi kita tulis nama, request. Jika kita input, maka dia bakal manggil nama gitu. Sesuaikan dengan ini, $ ini nih. Kemudian alamat nomor sama request input nomor. Jika data dengan new kontak. Jadi kita bakal ngambil anaknya di kontak. Data nama sama dengan variabel nama. Data alamat. Kok alamat mulu sih dari tadi? Nomor. Nomor. Jika datanya disimpan, maka bakal muncul pesan message. Apa nih message-nya? Sukses gitu ya. Express values dengan data
return response ya elah, mohon maaf ya teman-teman, ref. Oke, kalau udah di save, kemudian jangan lupa di bagian webnya, di rootnya kita ganti, ini kita tulis ulang, ini nih sini kita ganti bukan get tapi post, karena kita bakal masukin data ya kan. Post contact store, ininya ganti jadi store. Kalau udah di save. Oke, lalu selanjutnya kita beranjak ke, tadi kan udah ke root kan ya, kita ke middleware, terus ke verify CSRF token. Nah, apa sih? Jadi kita di sini kita tambahin kayak gini. Kalau udah set, apa sih simbol ini? Jadi ini tuh untuk mengetes apabila jika URL itu akan dilalui oleh CSRF token. Kalau kalian penasaran apa sih CSRF token ini, kalian bisa baca di dokumentasi. Kalau udah, kita ke Postman lagi. Ini tadi kita ganti post kan. Cangkeman. Kenapa lama ya? Oke, lanjut guys, tadi ada sound teknis. Tadi kita ubah ini ke post karena kita bakal masukin data ya kan ke database. Kita tekan body, terus form data. Di sini kita isi nama sama nomor. Apa sih namanya? Misalkan nama Lia, nama aku ya Lia. Nomornya 08 12 12 12 87 34 21. Oke. Misalkan kayak gini, kita tekan store. Udah kan post. Oke, coba send. Apa yang akan terjadi? Oh, ada error guys sepertinya. Nah guys, dia bakal muncul kayak gini. Tadi aku ganti namanya jadi Nino. Setelah sih mau ganti nama apa aja. Dia bakal muncul kayak gini, sukses. Bla 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 bla. Berarti datanya udah berhasil masuk. Oke, selanjutnya kita bakal bikin codingan untuk update data atau edit data. Jadi kita balik lagi di kontak controller PHP masih. Kita cari yang fungsinya buat update. Oke, ketemu. Apa yang kita lakukan? Sama sih kayak tadi. Yang kayak ini. Bukan yang show, mana tadi ya? Ini sama sih. Kita copy aja biar nggak ketik-ketik ulang. Biar menghemat waktu juga. Oke. Cuma di sini bedanya ditambahin kontak dimana ID salah where ID $ID-nya jangan lupa first. Maksudnya first ini apa? Jadi ini tuh kayak data sebelum diedit gitu loh. Kita read lagi data sama dengan data nama sama dengan nama, data alamat lagi, nomor nomor
jika datanya tuh ke save, maka muncul pesan message sukses. Values dengan data. Kita return response. Else, kalau misalkan datanya nggak kesimpan, maka dia bakal muncul. Ini kita copy aja biar nggak ketik-ketik ulang. Kita return response kalau udah diedit, terus jangan lupa buat bentar, ini kerekam kan. Jangan lupa ditambahin di sini di routingnya route post kontak ini diganti jadi update karena kita bakal update data kan. Nah, sebelum kita update data, kita pasti panggil itu kan, panggil ID-nya ya kan, maksudnya ID yang keberapa yang mau kita ubah gitu datanya. Ini ganti jadi update. Kalau udah di save, kemudian kita bakal langsung ke hapus, fungsi hapus. Mana hapus? Oke, selanjutnya di hapus, aku lupa, ternyata bukan di function delete tapi di destroy. Jadi kita ketik lagi sini, hampir sama sih, sama malah. Ini kita yang di update ini kita copy aja biar nggak capek-capek ngetik ulang. New app kontak, dimana ID first. Jadi kan kita mau hapus nih. Kalau kita mau hapus kan pasti kita bakal masukin dia tuh ID yang keberapa yang mau dihapus gitu. Di sini ada percabangan jika data itu dihapus, delete, maka muncul response message sukses gitu. Sukses dihapus gitu ya. Data dihapus gitu. Kemudian values data, return response kemudian else, kalau misalkan dia nggak kehapus maka dia muncul message gagal dihapus, return response kalau udah jangan lupa disimpan. Kemudian kalau udah kita balik ke routingnya. Di routing kita tambahin post kontak. Ini bukan update tapi destroy. Betul kan destroy? Tadi takut tipu. Destroy, oke. Ini destroy. Oke, save. Kemudian ke Postman. Tadi kan namanya Nino kan ya? Nino. Kita ID-nya 21. Jadi misalkan kita mau update, misalkan nama Nino ini kita jadikan Nina. Jadi kita mau update kan, update dulu ya baru hapus. Update slash ID-nya kan 21 nih tadi. Ayo kita coba ya, apakah dia berubah jadi Nina namanya.
ada error. Tunggu, apa katanya? We're expecting variable. Errornya ada salah di bagian ini. Di bagian ini tadi aku lupa kasih tanda dolar, jadi dia makanya salah. Coba ya. Oke, sukses. Tadi namanya jadi ini. Tadi kan Lisa kan, jadi namanya Nina. Terus kalau misalkan kita mau hapus, berarti destroy. Kita hapus ya. Data dihapus. Oke, jadi hilang datanya. Gak ada. Oke, sekian videonya belajar Laravel dan retrofitnya. Akhirnya udah selesai sampai delete. Semoga kalian bisa paham sama penjelasan aku yang masih sangat awam dan sangat tidak jelas ini. Mohon maklum ya, karena kita kan sama-sama belajar. Jadi, oke, makasih buat yang nonton. Semoga ini bermanfaat. Makasih juga buat Bapak dosen, Pak Adit, yang udah bantu ngajarin gimana cara buat ini. Makasih banyak, Pak. Oke, sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.